Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat sehingga bersemangat untuk menuntut ilmu di tengah-tengah wabah corona yang sampai sekarang masih belum reda. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu materi tentang perkembangan iptek. Ingat ya nak, biasanya kalau sudah satu bab selesai, insya Allah minggu depan kita adakan evaluasi sejauh mana kemampuan kalian untuk bisa menguasai materi-materi tentang respon dunia internasional terhadap berita proklamasi. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Dalam materi yang ketiga ini adalah 3.2. Topiknya tentu saja berbeda, yaitu perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi Indonesia. Bahasanya adalah A. Bagaimana perkembangan iptek dan globalisasi. B. Sejarah perkembangan iptek. C. Perkembangan teknologi komunikasi informasi menuju globalisasi. D. Perkembangan iptek di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi adalah kecepatan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Ini saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Menteri Penerangan pada masa Orde Baru, yang mana dia sudah memikirkan bahwa kelak dengan majunya teknologi itu semuanya menjadi serba cepat, mudah untuk mendapatkan informasi, mudah melakukan komunikasi, bahkan transportasi. Sedangkan iptek akhir-akhir ini berkembang pesat, dibuktikan dengan penemuan baru yang terus berkembang. Secara terbatas, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dunia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave atau gelombang ketiga. Dalam bukunya ini menyatakan bahwa kelak abad 21, di mana dunia itu bagaikan kampung elektronik, sehingga seluruh penduduk dunia dapat mengakses setiap kejadian di muka bumi ini dengan cepat. Sekarang kalian sudah memegang apa yang disebut dengan handphone atau mungkin smartphone. Dengan alat itu sebetulnya kalian sudah menggenggam dunia. Dengan alat itu sebetulnya kalian sudah mengantongi dunia. Dengan alat itu Anda dengan mudah mengakses, mudah berkomunikasi, mudah mencari informasi. Nah, ini adalah tanda-tanda kita nggak tahu lagi setelah handphone ini apa lagi. Nah, A. Perkembangan iptek dan globalisasi. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang didasarkan pada kebenaran dan pengujiannya diatur menurut tingkah laku, sistem, sedangkan pengertian lengkap dari teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang berbeda, tetapi beriringan dalam mencapai satu hal yang sama, yaitu kemajuan kehidupan manusia. Ingat nak, sedikit saja contoh, misalnya dulu orang tua kita menanak nasi menggunakan kayu bakar. Terus berkembang, ditemukan minyak tanah menggunakan kompor yang berbahan minyak tanah. Berikutnya lagi muncul menggunakan gas LPG, sehingga alat-alat masak dari orang tua kita relatif lebih bersih. Sekarang ini menanak nasi cukup setelah mencuci nasi, kemudian dimasukkan ke dalam magicom, tinggal tombol, tinggal pergi. Tidak perlu harus gosong atau mungkin jadi arang karena terlalu lama
mestinya sudah harus diangkat tapi tidak diangkat. Ini contoh aja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan mengenai suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan hal tersebut dipakai untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ini di dalam KBBI memberikan pengertian tentang ilmu pengetahuan. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang berarti kata tesin atau keahlian dan kata logia, pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organik, dan teknik. Pengertian teknologi menurut para ahli. 1. Jack Alul. Teknologi adalah keseluruhan metode yang mengarah dan mempunyai ciri-ciri efisiensi dalam setiap bidang kehidupan manusia. Mardikanto menyatakan bahwa teknologi adalah perilaku produk informasi dan praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan diterapkan oleh sebagian warga, masyarakat, atau dalam satu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Ini harus sedikit konsentrasi lagi karena kita membahas pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi secara rinci. Prayitno menyatakan bahwa teknologi adalah perangkat ide, metode, teknik, dan benda material yang dipakai dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan Iskandar Alisabana menyatakan bahwa teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat sehingga memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Di sini bisa dikatakan bahwa teknologi adalah cara. Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Coba amati ketika seseorang mencuci baju di sungai. Kemudian pelan-pelan dia punya sumur, ambil air bersih langsung dari tanah, dulu ditimba menggunakan ember. Lama-lama terciptalah mesin pompa air yang lebih dikenal dengan sanyo. Mencucinya dulu dikucek pakai tangan menggunakan sabun batangan. Lama-lama menggunakan sabun krim. Kemudian ada sabun deterjen, hingga sekarang mesin cuci. Mungkin suatu saat ada mesin pengering sekaligus setrika. Jadi dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan, orang lebih praktis lagi untuk mencuci bajunya yang kotor. Kesimpulan, antara ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak dapat dilepaskan. Teknologi tidak akan tercipta tanpa adanya pengetahuan. Sebaliknya, pengetahuan tanpa teknologi tidak akan berkembang dan memunculkan berbagai terobosan baru. Nah, itulah pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Paling tidak dua-dua ini menjadi satu sehingga ilmu sendiri dikembangkan dengan teknologi. Dengan adanya teknologi pasti akan mengembangkan ilmu lagi yang tujuannya yaitu untuk memenuhi atau peningkatan kesejahteraan manusia. Sekarang bagian yang B yaitu sejarah perkembangan iptek. Dari tinjauan sejarah tentu saja melalui deret kronologi urutan peristiwa. Pada masa zaman praaksara,
atau disebut dengan zaman purba atau zaman batu. Ciri pengetahuan yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, membedakan, memilih, dan melakukan percobaan. Hasil dari periode ini adalah pembuatan alat-alat dari batu yang kemudian disempurnakan dengan munculnya barang-barang dari logam, yaitu besi dan perunggu. Ini jika diperinci, misalnya zaman Paleolitikum, ciri-cirinya batunya masih kasar apa adanya, hanya sekedar ditemukan saja kemudian digunakan sebagai alat. Entah itu alat untuk menetak, alat untuk merimbas. Kemudian di zaman Mesolitikum, batunya sudah mulai diasah. Hanya batu-batu tertentu saja, bahkan juga menggunakan pecahan tulang, serpian tulang, atau tulang ikan. Ini untuk mata tombak atau mata panah. Di zaman Neolitikum, batu-batu itu sudah mulai sangat halus. Walaupun nanti akhirnya masuk ke zaman perundagian, yaitu zaman pengecoran logam. Itu pun punya teknik tertentu tentang bagaimana melakukan pengecoran logam. Berarti ini adalah keterampilan nenek moyang sejak zaman pra-aksara. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno. Ini terjadi perubahan besar dari cara berpikir umat manusia dan babak dimulainya teknologi. Dimulai dengan temuan berbagai hipotesis atau dalil-dalil seperti Pitagoras. Mungkin kalau kalian belajar matematika ada segitiga, di situ dirumuskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini temuannya seperti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kemudian Archimedes, itu juga hukum Archimedes sampai sekarang masih sangat dipakai, masih belum ada temuan yang mampu menjatuhkan teorinya Archimedes. Nah, zaman pertengahan, kenapa disebut zaman pertengahan ini terkait dengan perkembangan yang terjadi di Eropa. Pada saat itu mengalami abad ke-8 dalam arti ilmu tidak bisa berkembang. Sehingga di sana mengalami istilahnya kemandekan. Tapi sebaliknya, iptek justru berkembang di dunia Islam. Beberapa tokoh Islam seperti Al-Khawarizmi atau sering disebut dengan Al-Jabar, Al-Kindi, ahli tentang filsafat Islam, dan Ibnu Sina atau orang Eropa menyebut Averroes, ini adalah bapak kedokteran modern. Yang keempat yaitu zaman modern, yaitu 658 Masehi hingga sekarang. Ini zaman Renaissance. Renaissance ini setelah bangsa Eropa mengalami masa kegelapan. Renaissance mungkin sejarah yang sudah dibahas di kelas secara peminatan. Pada saat kelas 11 kita belajar tentang kembali ke alam pikir Yunani Romawi, yaitu kebebasan berpikir berdasarkan akal budi. Ditandai dengan kehidupan yang cemerlang di bidang seni. Ingat lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, dan sastra telah mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Renaissance telah merubah masyarakat Eropa yang dulu gelap menjadi masyarakat modern. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi menuju globalisasi. Waduh, ini banyak sekali istilah. Era globalisasi adalah era kebebasan bagi negara-negara dunia dalam melaksanakan aktivitas di berbagai aspek kehidupan. Sehingga dikembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi penting antar negara dengan cepat dan praktis, sehingga setiap negara dapat mengambil kebijakan menjalankan globalisasi. Beberapa sarana informasi dan komunikasi modern antara lain 1. Radio. Mungkin kalian sudah asing bahkan tidak pernah mendengarkan radio, tapi ingat radio ini punya peranan yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu manusia mendapatkan informasi melalui radio itu adalah suatu informasi yang sangat berharga.
Dimulai dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai pembawa pesan. Jadi ketika ditemukan teori bahwa udara itu ternyata bisa menghantarkan gelombang elektromagnetik, ini pembawa pesan dipancarkan melalui udara dengan kecepatan yang mirip dengan kecepatan cahaya. Kita bayangkan bagaimana cepatnya. Proses penyampaian pesan memerlukan dua sarana utama, yaitu pengirim atau pemancar radio dan penerima atau penerima radio. Pada era globalisasi ini, radio mempunyai peranan sangat penting dan dalam memberikan informasi. Kedua, televisi. Siapa yang tidak punya televisi? Ini adalah gabungan ketika ditemukan suara, radio, kemudian ada yang mengirimkan gambar tanpa suara. Mungkin coba aja di browsing tentang film Charlie Chaplin. Tokoh lucu yang kumisnya ditiru oleh tokoh Jerman Adolf Hitler ini, dulu pernah ada film itu hanya gambar yang bergerak tapi tanpa suara. Televisi yang sekarang sudah sangat canggih, di mana menggunakan LED, hemat energi, layarnya juga lebih bagus, kemampuan menangkap gelombang juga sangat bagus. Langsung saja, internet. Nah, adalah kumpulan jaringan komputer yang berhubungan satu dengan yang lain melalui jaringan telepon dan protokol tertentu, sedangkan alat yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lain adalah satelit yang mengorbit di angkasa. Hari ini mungkin di ruang angkasa banyak sekali satelit-satelit yang diluncurkan oleh negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, yaitu mempunyai satelit yang dikenal dengan satelit Palapa. Sehingga terjadi hubungan yang bersambung memiliki jangkauan lintas dunia. Teknologi internet berkembang di era 90-an. Ini ketika saya pertama kali kursus komputer ini, guru saya menyatakan bahwa kelak abad tahun 2000, ini ngomongnya gitu, setiap orang itu hanya ditandai oleh karakter dan numerik. Ini ternyata terbukti bahwa hari ini tidak ada siswa yang tidak mempunyai akun. Coba direndung sendiri. Numerik dan karakter. Pasti ditanya siapa namanya, berapa kotak atau berapa karakter, nomor teleponnya berapa, akunnya apa. Pasti itu ditanya. Melalui media internet, informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan manusia. Seperti sekarang ini kita sudah bisa merasakan itu. D. Perkembangan iptek di berbagai kehidupan. Perkembangan iptek di bidang pertahanan, kita lihat. Ternyata iptek pernah juga dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk membuat alat yang justru menjadi alat pembunuh massal. Coba kita lihat, satu, nuklir. Pembuatan bom nuklir pertama kali dibuat oleh Amerika Serikat dalam sandi Manhattan Project yang mengaplikasikan teori Albert Einstein yang menemukan teori atom, maaf ini terbalik tulisannya, dan berbahan uranium. Ini lebih mudahnya kita lihat saja bahwa Einstein adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi yang tinggal di Jerman. Pada saat itu dia memberikan temuannya yang terkenal rumusnya E sama dengan MC kuadrat itu, dia sangat takut membayangkan seandainya teorinya dia itu ditemukan oleh ilmuwan Jerman, barangkali Jerman lebih dulu membuat bom atom itu. Sehingga dia berkirim surat kepada Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt, kemudian disuruh dia pindah secara rahasia ke Amerika dan melakukan uji coba. Semula di Teluk Meksiko dengan berat uranium hanya 50 kilo. Daya ledaknya luar biasa dan daya rusaknya juga luar biasa. Mungkin yang lebih tepat lagi silahkan lihat YouTube tentang peristiwa Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Hingga sampai sekarang pun
teknologi nuklir ini selalu dikaitkan dengan alat pembunuh massal. Padahal tidak. Atomic Energy Commission itu menyarankan bahwa nuklir sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Apa itu? Coba cari lagi. Senjata biologi. Biological weapon adalah senjata yang menggunakan patogen, bakteri, virus, dan organisme yang dapat menimbulkan penyakit. Selain itu juga toksin, maaf ini kurang N, atau racun berbahaya yang dihasilkan organisme tertentu. Hal ini tidak hanya menyerang manusia, tapi hewan dan tanaman, sehingga senjata biologi ini bersifat sangat berbahaya dan bersifat laten. Senjata biologi ini antara lain ini smallpox, botulinum, toksin, antrak, rice blast, Ebola, rinderpest, plague atau wabah, pes, Nipah virus, Thalassemeria, dan Chimera viruses. Ini dulu pernah dibuat menjadi bom atau senjata, sehingga ini merusak semua kehidupan sendi-sendi kehidupan manusia, tidak hanya manusianya saja, tapi termasuk hewan dan tanaman. Senjata kimia memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, dan melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia ini sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara massal, sangat cepat, perlu keahlian untuk mendeteksinya, serta dibutuhkan pakaian pelindung dan penyelamat korban. Senjata kimia yang sering digunakan adalah PX klorin. Nah, klorin ini pernah digunakan oleh teroris dari Jepang. Jadi dia tahu-tahu orang mati lemas gitu di sebuah stasiun di bawah tanah di kota di Jepang. Sulfur nitrat, hidrogen, cyanida, serin. Ini luar senjata kimia. Perkembangan teknologi senjata lainnya adalah bom. Ada yang menyebut bom tandan, bom kluster. Jadi bom ini ketika diluncurkan, dia pecah jadi kecil-kecil ke sana kemari dan meledak bersama-sama, sehingga unsur daya rusaknya juga sangat luar biasa. Bom napalm, bom bakar yang berisi zat kimia. Ini pernah juga dipraktekkan oleh pasukan Amerika ketika dalam perang Vietnam tahun 55 sampai 75. Jadi napalm ini berbentuk pasta yang akan terbakar jika pecah di darat. Pasta yang cair menjadi api dan membakar ke semua arah. Ini daya rusaknya seperti itu. Jadi seandainya kita menghirup udara saat itu pun juga akan menghirup api. Kemudian peluru kendali. Ini taubannya seperti bom yang dikendalikan sehingga tidak perlu lagi harus meleset dan sebagainya. Teknologi rudal ini juga dimanfaatkan untuk peluncuran, istilahnya teknologi roket, peluncuran satelit-satelit ruang angkasa yang digunakan untuk kepentingan komunikasi dan informasi. Kemudian kendaraan lapis baja, ini juga sebetulnya temuan-temuan tentang misalnya dari tenaga uap, itu sebetulnya kan tujuannya untuk mensejahterakan manusia. Hingga sampai muncullah kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Kenyataannya saat itu juga ada yang digunakan untuk membuat tank. Kendaraan tempur lapis baja yang menggunakan roda dalam bentuk rantai pertama kali digunakan pada Perang Dunia I hingga sekarang. Masih sangat diperlukan di dalam teknologi pertahanan. Tank ini dibekali dengan berbagai macam senjata dan berbagai kaliber, sehingga dia bisa menjelajah ke sarang musuh tanpa harus mengalami kerusakan. Helikopter tempur ini juga ketika ditemukan pesawat terbang tujuannya adalah untuk sarana transportasi, memudahkan, diawali dari seorang pemuda Yunani bernama Ikarus
yang ingin terbang seperti Raja Wali di angkasa. Kemudian dikembangkan lagi oleh Wright bersaudara, melakukan uji coba di Amerika, hingga sekarang ditemukan pesawat terbang. Helikopter ini juga dipakai untuk mengangkut manusia atau pasukan, untuk logistik, bahkan digunakan untuk perang. Perkembangan iptek di bidang eksplorasi ruang angkasa. Kita lihat peningkatan daya dorong dan roket. Hari ini terus uji coba tentang roket. Semula sepertinya didominasi oleh bangsa barat, sekarang bangsa timur pun juga menguasai itu. Misalnya Cina, India, Pakistan, dan negara-negara Korea Utara dan sebagainya. Ini untuk menaruh satelit di ruang orbit satelit ruang angkasa yang sangat penting dan dalam banyak hal. Kemudian program ruang angkasa berawak. Ini sebetulnya di awal perang dingin. Lomba melakukan penjelajahan dan untuk melakukan penelitian ruang angkasa. Program pendaratan di bulan. Riset dan penjelajahan terhadap planet lain selain bumi dalam tata surya. Misalnya penjelajahan ke planet Mars. Yang konon di sana ditemukan lumut, berarti ada oksigen dan sebagainya. Kalau ada oksigen berarti ada kehidupan. Mungkinkah penduduk bumi ini pindah ke Mars atau tinggal di bulan? Coba kita cari jawabannya yang masuk akal berdasarkan kemajuan teknologi. Perkembangan iptek di bidang pertanian. Ini permasalahan muncul ketika perang sudah selesai, lahan pertanian rusak semuanya, manusia mulai tumbuh, penduduk dunia mulai tumbuh. Jika ini tidak diikuti oleh ketersediaan pangan, maka dipastikan akan terjadi krisis pangan. Nah, oleh karena itu perlu diadakan perkembangan teknologi atau mengembangkan teknologi pangan. Didanai oleh Rockefeller melakukan penelitian terhadap tanaman-tanaman pangan dunia, misalnya padi, jagung, dan gandum. Kita langsung aja melihat padi sebagai makanan pokok penduduk Indonesia. Itu dikembangkan di International Rice Research Institute di Manila. Kemudian di Indonesia dikembangkan di Bogor. Jadi kalau di Manila itu kodenya mesti IR. Kalau di Bogor kodenya PB. Ini. Akhirnya penghasilan bibit unggul. Seperti apa bibit unggul itu? Yaitu suatu tanaman yang usianya relatif lebih pendek dibanding tanaman yang lainnya, tahan wereng, bulirnya lebih banyak. Nah, ini ciri-ciri dari bibit unggul. Kemudian selain itu juga dikembangkan pupuk agar bisa diserap bibit unggul. Kemudian cara memaksimalkan pengolahan lahan-lahan pertanian juga penting. Selain itu juga obat-obatan untuk memberantas hama. Intensif ya. Jadi memaksimalkan lahan pertanian ini biasanya terjadi di Jawa. Misalnya kalau 1 hektar hanya 3 ton, bagaimana bisa menjadi 5 ton dan sebagainya. Ekstensifikasi itu pembukaan lahan-lahan pertanian baru, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, dan sebagainya. Disertifikasi, yaitu peningkatan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani. Ini bisa dilakukan dengan sistem tumpang sari. Dan rehabilitasi, pemulihan lahan-lahan krisis agar dapat subur kembali. Inilah tentang perkembangan teknologi dan sekaligus ilmunya yang dikaitkan dengan revolusi. Nah, untuk yang terakhir yaitu tugas. Ini ada 8. Lakukan, kerjakan sebaik-baiknya seperti biasanya melalui Google Classroom. Mungkin itu dulu pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.